Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara webinar Pendidikan Digital tahun 2025. Yang terhormat, Manajer Operasional PT Maju Sukses Rindi Nurhalisa, Sarjana Manajemen, dan yang kami hormati, rekan-rekan yang berbahagia. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa teknis yang harus diikuti serta susunan acara. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mematikan suara atau mute saat acara berlangsung dan menyalakannya kembali pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab berlangsung, bagi yang ingin bertanya, diharapkan untuk menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan kolom chat yang tersedia. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat, menampilkan CV pemateri, yang kelima, pemaparan materi oleh pemateri, yang keenam, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Webinar ini merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan pengetahuan kita mengenai pendidikan digital. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual Zoom meeting atau di kanal YouTube rekan-rekan. Perkenalkan, saya Widya Putri Kirani sebagai MC yang akan memandu acara luar biasa ini dari awal sampai dengan akhir. Rekan-rekan, pendidikan digital di Indonesia merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, serta mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Selanjutnya, untuk mendapat keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada rekan-rekan semua, dimohon untuk duduk dalam posisi tegap. Indonesia Air tanah tumpah darahku di di sana sana aku berdiri dari jadi batu hidup Indonesia Indonesia satu bangsa bangsa dan tanah air kita bersama bersama Indonesia Indonesia bersatu hiduplah 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 negeriku negeriku bangsaku kita semua bangunlah jiwanya badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut berpartisipasi dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara webinar pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Narasumber kita pada hari ini yaitu Rindi Nurhalisa. Beliau lahir di Cimahi pada tanggal 19 Juni 2007 dan juga merupakan lulusan dari SMKN 3 Cimahi pada tahun 2024 sampai 2026 dan juga lulusan dari Universitas Pajajaran pada tahun 2027 hingga 2031. Beliau memiliki keterampilan dalam jaringan komputer, pembuatan laporan, komunikasi bisnis, serta mahir dalam berbahasa Inggris. Beliau juga berpengalaman menggunakan software administrasi perkantoran. Pengalaman kerja beliau adalah sebagai manajer operasional di PT Maju Sukses pada tahun 2028 hingga 2030, dan di sana beliau melakukan pengelolaan operasional harian, memastikan proses produksi berjalan sesuai target, serta menyusun laporan performa bulanan. Beliau juga memiliki 3 sertifikat. Yang pertama adalah Time Management Certification by Coursera. Lalu yang ketiga adalah PMP atau Project Management Professional. Dan yang ketiga adalah Getting Things Done Certification. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi mengenai pendidikan digital oleh Rindi Nurhalisa. Kepada Rindi, disilakan. Oke, materi kali ini tentang pendidikan digital. Pendidikan digital adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas pendidikan. Pendidikan digital melibatkan penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, atau smartphone. Perangkat lunak seperti aplikasi dan platform belajar online, serta internet untuk menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, interaktif, dan profesional. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu akses pembelajaran lebih luas seperti menggunakan e-learning, Mosh, dan lain-lain. Dan yang kedua, meningkatkan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas melalui teknologi interaktif seperti menggunakan VR, AR, dan AI. Dan yang keempat, personalisasi belajar sesuai kebutuhan siswa. Nah, di sini ada dampak negatif dari pendidikan digital. Yang pertama, kurangnya pengawasan guru dalam pembelajaran digital. Kontrol dan bimbingan dari guru seringkali terbatas, jadi siswa bisa kehilangan arah.
Dan yang kedua, ada efek kesehatan terlalu lama di depan layar. Bisa bikin masalah kesehatan seperti mata lelah, postur tubuh buruk, dan kurang gerak. Yang ketiga, ada ketergantungan pada teknologi. Siswa cenderung terlalu bergantung pada teknologi, jadi kurang terampil dalam hal non-digital seperti menulis tangan atau berpikir kritis secara manual. Di sini juga ada keunggulan pendidikan digital yang bisa disebut sebagai kelebihannya, yaitu akses mudah ke sumber belajar. Yang kedua, ada fleksibilitas waktu dan tempat. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi interaktif. Dan yang keempat, ada peningkatan kreativitas siswa. Selanjutnya, ada solusi dan rekomendasinya. Solusi yang pertama yaitu melakukan pelatihan teknologi untuk guru dan juga siswa, dan bimbingan atau pengawasan orang tua, peningkatan infrastruktur internet, dan kebijakan keamanan data yang ketat. Arah masa depan pendidikan digital. Yang pertama, yaitu penerapan artificial intelligence atau AI untuk personalisasi pembelajaran. Dan yang kedua, ada hybrid learning atau kombinasi pembelajaran tatap muka dan online. Dan yang terakhir, ada pengembangan virtual reality atau VR untuk simulasi pembelajaran interaktif. Selanjutnya, ada contoh alat pendidikan digital, yaitu yang pertama ada Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi untuk manajemen tugas, diskusi, dan kolaborasi. Kemudian ada Google Meet atau Zoom, yaitu untuk kelas online seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Kemudian ada Duolingo, yaitu untuk belajar bahasa secara interaktif. Dan yang keempat ada Canva, bisa membantu kita dalam mengedit atau membuat PowerPoint. Dan yang kelima ada Kahoot, yaitu buat kuis interaktif. Dan ada Google Drive. Google Drive untuk menyimpan file-file yang menyimpan berbagai file atau dokumen slide atau file tugas. Dan yang ketujuh ada YouTube, yaitu sumber video edukasi dari semua bidang. Nah, yang terakhir ada Brandly, yaitu untuk mencari mencari sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, kemudian ada penutup atau kesimpulan. Jadi, pendidikan digital membawa banyak manfaat sekaligus tantangan. Dengan penggunaan yang bijak dan dukungan semua pihak, pendidikan digital dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Teknologi adalah alat, bukan pengganti. Mari gunakan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Widya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rindi Nurhalisa yang sudah memaparkan materinya. Dari paparan materi tadi, ada kesimpulan yang menarik bahwa ada manfaat yang didapat dan juga keunggulan dari pendidikan digital. Terkait hal ini, kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Baik, di sini ada yang sudah ingin bertanya dari Kakak Sinta Hayati. Untuk Kakak Sinta Hayati, disilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Kak Widya atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Sinta Hayati. Izin bertanya, Kak Rindi, bagaimana sih kurikulum di era digital dapat dirancang agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Kakak Sinta Hayati, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana kurikulum di era digital dapat dirancang agar tetap relevan? Kita bisa melakukan fleksibel dan adaptif, yaitu mampu menyesuaikan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
Kemudian bisa melakukan integrasi teknologi, yaitu teknologi harus menjadi bagian inti dari proses belajar mengajar, menggunakan alat digital seperti platform pembelajaran online, aplikasi pembelajaran, dan media interaktif bisa membantu siswa belajar lebih efektif dan fleksibel. Kemudian bisa fokus pada keterampilan abad 21. Kurikulum perlu memperkenalkan keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Keterampilan ini penting untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Kemudian bisa menggunakan pembelajaran berbasis proyek, pendekatan personalisasi, dan pembelajaran seumur hidup, yaitu em, mereka dapat menyelesaikan pendidikan formal, ini termasuk pembelajaran mandiri, kursus online, dan pembelajaran berbasis komunitas. Baik, terima kasih Kak Rindi untuk jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kakak Sinta Hayati dan juga jawabannya dari Ibu Rindi Nurhalisa. Silakan, rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, dari Kakak Ginsela, disilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak Rindi, mengapa teknologi digital seperti sekarang dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Ginsela atas pertanyaannya. Jawabannya yaitu teknologi digital memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas melalui platform belajar online seperti e-learning, video pembelajaran, dan aplikasi edukasi. Siswa dan guru bisa mendapatkan materi berkualitas dari sumber global. Teknologi juga mendukung metode pembelajaran interaktif seperti simulasi, virtual reality, dan gamifikasi yang meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, analitik data membantu guru memahami kebutuhan siswa secara individual. Terima kasih Kak Rindi atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Kakak Ginsel serta jawaban dari Ibu Rindi. Baik, dari rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, pertanyaan dari Kakak Tita Rismayanti di kolom chat yaitu, apa tantangan utama dalam pendidikan di era global? Terima kasih pertanyaannya. Tantangannya yaitu meliputi kesenjangan akses teknologi. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai. Kemudian, literasi digital. Guru dan siswa perlu memahami cara menggunakan teknologi yang bijak supaya tidak salah menggunakannya. Kemudian, persaingan global. Siswa harus memiliki keterampilan yang relevan untuk bersaing secara internasional. Lalu, pengelolaan informasi. Membedakan informasi valid dan hoax menjadi tantangan besar di era digital. Terima kasih Kak Rindi. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kakak Tita Rismayanti serta jawaban dari Ibu Rindi. Sekali lagi, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya mengenai pendidikan digital. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rindi Nurhalisa atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kehadiran dan partisipasinya. Saya memohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kekurangan. Mari kita tutup webinar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain hari.